Shalom, salam kasih bersama dengan saya Pastor Andreas Rusdin dalam Renungan Harian Katolik edisi Selasa tanggal 28 Februari. Kasih orang tua itu tanpa batas. Dan dalam retret di Malino ini saya juga mendengarkan informasi dari guru-guru pendamping bagaimana orang tua khawatir, cemas dengan kondisi anak mereka. Ada bahkan orang tua yang minta update berita tentang anaknya. Dan salah seorang guru pendamping dengan tekun terus membalas WA dari orang tua dan mengirimkan gambar, informasi apa yang sedang dilakukan. Ya, itu wajar sekali sebagai orang tua tentu cemas kalau anaknya jauh dari sisinya. Dan kalau kita membayangkan cinta kasih manusiawi yang begitu besar ini, cobalah Anda melihat bagaimana Allah mencintai kita anak-anaknya. Allah tidak ingin kalau kita ini seperti bumi menjadi kering kerontang. Allah ingin bahwa kita itu bertumbuh dan berbuah dan punya akar yang kuat. Dan itu sebabnya dengan sangat indah Nabi Yesaya menggambarkan cinta Allah yang begitu dalam, yang begitu tinggi, yang begitu luas. Yesaya mengatakan, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih pada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Allah yang ditaburkan dalam hati manusia digambarkan sebagai hujan dan salju. Dan Anda bayangkan, hujan salju ini turun membasahi bumi dengan harapan bahwa bumi menumbuhkan sesuatu. Itulah simbol kita manusia. Kita adalah tanam-tanaman, kita adalah pohon-pohon yang Tuhan berikan curahan hujan dan salju tersebut. Dan Allah tidak pernah menarik cintanya pada kita. Mungkin kalau kita sebagai orang tua kadang-kadang kita juga mengatakan, kenapa sih kamu kayak gini? Kok rasanya mama dan papa tidak pernah merencanakan punya anak kayak gini? Tapi kalau kita sudah melihat kembali anak tersebut, ya dengan lapang dada sebagai sebagai orang tua mungkin Anda mengurut-ngurut dada Anda dan hanya bisa mendoakan. Dan tidak satu orang tua pun yang menghitung-hitung apa yang telah diberikan kepada anaknya. Kalau ada, Anda mungkin mengoreksi diri Anda. Anda mesti mengoreksi diri Anda. Orang tua dengan kasih tanpa batas, tanpa mengharapkan balasan. Meskipun orang tua kadang-kadang melihat anak-anaknya gampang lupa dengan kasih dan perhatian orang tua. Mungkin anak-anak sekarang malah, ya kalau misalnya ini mereka diberikan antara bersama dengan orang tua atau dengan gadget, mereka memilih gadgetnya, tapi orang tua semarah-marahnya atau sesedih-sedihnya tidak pernah kok meninggalkan dan melupakan anaknya. Maka mungkin kita belajar sekarang sebagai anak Tuhan, apakah kita bersyukur untuk berkat yang diberikan setiap hari kepada kita, yang mengalir, membasahi hidup kita, menyuburkannya. Bersyukurkah kita? Dan apakah kita juga kemudian belajar untuk mencintai Allah yang telah memberikan segalanya dengan tanpa batas? Yesus mengajarkan hari ini doa Bapa kami, yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita hormat dan cinta kepada Allah Bapa dan membiarkan kehendak yang terjadi dalam hidup kita. Dan di sisi lain, cinta Allah juga menuntut kita untuk peduli pada sesama. Itu sebabnya doa Bapa kami selalu dirumuskan dengan kata kami, berilah kami rezeki pada hari ini. Ketika kita menerima berkat Tuhan, maka berkat tersebut harus mengalir juga untuk sesama. Mari, saat kita menghayati firman Allah hari ini dan berdoa doa Bapa kami, ingatlah betapa besar cinta Tuhan, sehingga Dia membiarkan dirinya disebut sebagai Bapa dan mengangkat kita menjadi anaknya. Dan semoga kesadaran ini membentuk hidup kita. Kita belajar bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Pribadi yang tahu bersyukur dan peduli pada sesama. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa yang membimbing dan menyertai kita sepanjang hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.